Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok dalam video kali ini ingin menjelaskan tentang cara pembuatan layanan web service API CRUD dan melakukan testingnya di dalam Postman. Pertama-tama kita buat database-nya dulu. Kita buka browser. Jangan lupa ya, XAMPP-nya dinyalakan dulu. Yang bagian Apache-nya dan MySQL-nya seperti video saya yang sebelumnya. Di sini saya udah ada database-nya, yaitu DB Perpus ini. Yang kita ambil yaitu tabel kategorinya. Seperti ini. Ini tabel kategorinya dan strukturnya seperti ini. Ya, ID itu tipenya integer, value-nya 5, yang kategori tipenya varchar, value-nya 45. Yang ID ini primary key ditambah auto increment. Jadi nggak usah nulis atau nambah angka lagi, dia langsung otomatis nambah. Isi dalam tabel kategori ini ada udah banyak kategori, ada 9. Dan jika sudah dibuat, oke, selanjutnya kita akan buat file PHP-nya. Di sini kita akan buat 2 file PHP. Kita buka Sublime-nya. Yang akan kita buat di sini ada namanya nih, lihat underscore data PHP dan servernya ini. Fungsi dari file data PHP ini yaitu untuk memanggil server untuk program yang dijalankan nanti berjalan di Postman. Nah, ini kodenya. Nanti filenya akan saya taruh di deskripsi. Nah, ini file servernya nih. Di bagian ini untuk memanggil localhost-nya, user dan root dan passwordnya. Nah, ini bagian untuk memanggil database-nya. Udah sesuai. Di bagian yang ini sesuaikan sama database yang kalian bikin. Untuk fungsi CRUD itu sendiri ada view. Ini case view. Fungsinya nanti ada di Postman, di akhir video dijelasin nanti. Nah, fungsi view ini untuk memanggil tampilan kategori, yaitu ini select from kategori. Di selanjutnya ada case insert. Ini fungsinya untuk menambahkan row di kolom tabel kategori tersebut. Dan ini fungsinya insert into kategori. Jika data berhasil, akan ada muncul pesan data berhasil disimpan, dan kalau tidak, maaf, insert ke dalam database error. Ini pesannya bisa kalian ubah sendiri. Yang selanjutnya ada get category by ID. Ini seperti memanggil juga seperti view, cuman ini lebih terperinci. Jadi khusus untuk apa yang dipanggil. Jadi untuk get category by ID, jadi mengambil kategori hanya dari ID-nya saja. Di sini ada case update. Case update itu fungsinya untuk mengupdate apa yang udah disimpan. Bisa diupdate. Yang bisa diupdate itu nama kategorinya atau ID-nya. Selanjutnya, yang terakhir di dalam CRUD ada delete. Nah, di bagian delete ini kalian fungsinya bisa untuk menghapus row yang udah kalian bikin. Dan ini fungsi dari case delete. Oke, setelah selesai semua, kita tinggal ke Postman. Buka aplikasi Postman-nya. Nah, di sini saya udah buat 4 fungsi dari CRUD tersebut. Ada view. Halaman ini bisa kalian kopas aja atau kalian bisa tulis sendiri, sesuaikan sama folder yang kalian simpan di XAMPP, di C, di htdocs. Ini saya udah buat untuk fungsi view. Fungsi view ada operasi sama dengan view, kita send. Nah, ini kan bentuknya masih HTML nih. Kalau kalian cek testernya di browser, tampilnya seperti ini. Nah, kalau kita ganti ke JSON, akan berubah seperti ini. Ada 9.
Oke, selanjutnya ada fungsi insert. Fungsi insert di sini operasi insert, kategorinya sistem. Jadi kita menambahkan row pada tabel yang udah kita buat tadi di PHP MyAdmin. Kita contoh di sini ada sistem, kita send. Kalau data berhasil disimpan, ada pesannya data berhasil disimpan. Kita rubah ke JSON. Dia akan nambah di bawah nih, sistem. Ini kenapa 12? Karena tadi sebelumnya sudah saya coba-coba dan saya delete karena ada fungsi auto increment. Jadi dia tetap bertambah walaupun sudah delete. Selanjutnya ada update. Update ini untuk merubah data yang sudah ada. Di sini saya akan merubah nama row tadi, sistem ini menjadi sistem informasi. ID-nya saya rubah ke 12 sesuai yang tadi sudah dibuat. Send. Update data berhasil. Kita berubah ke JSON. Bisa lihat di bawah sistem informasi berubah. Tadi yang sebelumnya hanya sistem 2. Nah, yang terakhir di sini ada delete. Fungsi delete di sini untuk menghapus row dalam database PHP MyAdmin. Contohnya kita akan menghapus row yang baru saja ditambahkan, row 12 berdasarkan ID. Kita send. Data berhasil dihapus. Kita rubah ke JSON. Udah tidak ada karena udah berhasil di delete. Oke, sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.